Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosninda, saya dari semester 4 jurusan biologi. Di sini saya akan bahas tentang pelatih Helminthes. Apa yang kalian ketahui tentang pelatih Helminthes? Pelatih Helminthes adalah kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipih. Secara bahasa, pelatih Helminthes berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu pelatih yang artinya pipih dan helmin yang artinya cacing. Pelatih Helminthes biasanya hidup bebas di laut atau di air tawar. Ada pula yang hidupnya parasit. Cacing ini memiliki sifat yang berbeda, yaitu memiliki dua kelamin jantan dan betina, dan satu tubuh. Namun demikian, mereka tetap melakukan perkawinan antara dua orang. Pelatih Helminthes tidak memiliki sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Sistem pencernaannya tidak sempurna karena mereka belum memiliki anus. Kemudian di sini ada struktur tubuh pelatih Helminthes. Pelatih Helminthes merupakan hewan yang tidak memiliki rongga tubuh sehingga disebut hewan asilomata. Tubuhnya terdiri dari 3 lapisan tribloblastik, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Di dinding tubuh bagian luar disebut epidermis dan ditutup oleh sel halus yang bersilia. Lapisan dalam tersusun oleh otot yang berkembang dengan baik. Pada ujungnya terdapat kepala yang tumpul atau siku, sedangkan pada ujung lainnya terdapat bagian ekor yang meruncing. Adapun sistem organ pada pelatih Helminthes, yang pertama sistem pencernaan, yang kedua sistem persarafan, yang ketiga sistem ekresi, yang keempat sistem reproduksi, dan yang kelima sistem peredaran darah dan sistem sirkulasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang sistem organ pada pelatih Helminthes. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan dari pelatih Helminthes terdiri atas mulut, faring, dan usus. Faring dapat keluar dari mulut untuk menangkap makanan, kemudian masuk ke mulut dan dicerna di dalam usus yang bentuknya bercabang-cabang, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Sisa makanan dari pelatih Helminthes akan dibuang dan dikeluarkan melalui mulut karena pipih tidak memiliki anus. Teman-teman bisa lihat sistem pencernaannya pada gambar. Ada ocile atau bintik mata, struktur telinga, ganglion saraf, tali saraf samping, saraf melintang, faring, mulut, ruang faring, dan rongga gastrovaskuler. Kemudian sistem persarafan. Sistem persarafan pada pelatih Helminthes diatur oleh otak yang terdapat pada bagian depan tubuh. Otak ini akan bercabang menjadi 2 ganglion. Kemudian ganglion tersebut akan bercabang lagi hingga mempersarafi tubuh. Dan sel saraf tersebut memperkuat pada bagian tepi tubuh, sehingga sistem saraf pada pelatih Helminthes membentuk sistem tangga tali dengan otak pada bagian depan tubuh yang menjadi pusatnya. Di sini juga ada gambar dari sistem persarafan. Ada mata, otak, saraf ventral, ganglion, ada saraf, tepi saraf, penghubung. Kemudian sistem ekresi. Pada pelatih Helminthes berupa 2 saluran memanjang yang akan bermuara pada pori-pori tubuh. Kedua saluran tersebut akan bercabang-cabang pada bagian punggung dan terakhir pada sel api yang memiliki silia sebagai pusatnya. Di sini teman-teman juga bisa lihat sistem ekresinya pada gambar. Ada sel api, inti sel, sitoplasma, rambut getar, pergerakan cairan tubuh, saluran ekskresi, dan lubang nefridia. Kemudian sistem reproduksi. Pada pelatih Helminthes, proses reproduksi dapat berlangsung secara seksual maupun aksesual. Umumnya hewan ini bersifat hermafrodit, yaitu memiliki 2 kelamin dalam satu individu.
Namun demikian, perkawinan dapat terjadi antara dua individu yang berbeda, tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa hewan ini dapat bereproduksi sendiri secara seksual. Setelah bertemunya sperma dan ovum, maka akan dihasilkan sel telur yang mikroskopik dari pembuahan yang terjadi di dalam tubuh. Sedangkan proses reproduksi secara aksesual terjadi melalui fermentasi. Di sini ada juga gambar sistem reproduksinya. Ada daerah pembagian, joint anterior, faring, ada pertumbuhan, dan ada joint posterior. Dan ada yang kelima, sistem pernapasan dan sistem sirkulasi. Pada platyhelminthes tidak terdapat kedua sistem ini sehingga proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dilakukan melalui proses difusu, yaitu proses pertukaran zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat gambar dari sistem pernapasan dan sistem sirkulasinya. Kemudian ciri-ciri platyhelminthes yang pertama, cacing berbentuk pipih yang tubuhnya simetri bilateral dan tidak berongga atau acelomata. Yang kedua, tubuhnya terdiri atas 3 lapisan triboblastik, yaitu lapisan luar, ektoderen, lapisan tengah, mesoderen, dan lapisan dalam endoderm. Yang ketiga, tidak memiliki sistem respirasi dan sistem peredaran darah atau sirkulasi. Kemudian yang keempat, sistem pencernaannya tidak sempurna karena tidak memiliki anus. Yang kelima, memiliki sistem saraf dengan 2 saluran ganglion dengan otak sebagai pusatnya. Adapun klarifikasi platyhelminthes, yang pertama kelas Turberalia. Turberalia merupakan kelompok platyhelminthes yang dapat bergerak dengan menggetarkan bulu getahnya. Cacing pipih ini dapat hidup bebas, bukan parasit, dan tidak memiliki alat hisap. Kemudian yang kedua, kelas Tremotoda atau cacing hisap. Tremotoda merupakan kelompok platyhelminthes yang memiliki alat hisap dan alat kait untuk menempelkan diri pada inangnya. Yang ketiga, kelas Cestoda atau cacing pita. Cestoda merupakan kelompok platyhelminthes yang berbentuk seperti pita dan bersifat parasit. Pada bagian kepala hewan ini terdapat kait yang berfungsi untuk melekat pada usus inang. Kepala cacing pita disebut scolex dan bagian di bawah kepala disebut trolobus. Bagian strobilus berfungsi untuk membentuk proglotit pada hewan ini. Kemudian peranan platyhelminthes dalam kehidupan. Adapun peranan platyhelminthes dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, planaria menjadi salah satu makanan bagi organisme lain. Yang kedua, cacing hati maupun cacing pita merupakan parasit pada manusia. Schistosoma sp dapat menyebabkan schistosomiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Ketika cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, dapat terjadi kerusakan jaringan dan organ seperti kandungan kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Kerusakan tersebut disebabkan oleh berkembang biaknya cacing schistosoma di dalam tubuh. Zoonosis dinesis yang menyebabkan infeksi cacing hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Spesies ini dapat ditemukan darah manusia. Kemudian yang keempat, Paragonimus sp. Parasit pada paru-paru manusia dapat menyebabkan gangguan pernapasan yaitu sesak bila bernapas, batuk kronis, dahak, sputum bercampur darah yang berwarna coklat atau ada telur cacing. 5. Fasciolisis sp. Parasit di dalam saluran pencernaan. Terjadinya di daerah menyebabkan hipersekresi dari lapisan mukosa usus sehingga menyebabkan hambatan makanan yang lewat. Sebagai akibatnya adalah ulserasi. Hemoragik dan absis pada dinding usus.
terjadinya juga gejala kronis. 6. Taeniasis, penyakit yang disebabkan oleh Taenia sp. Cacing ini merupakan sari-sari makanan di usus manusia. Kemudian yang terakhir fascioliosis, disebabkan oleh Fasciolia hepatica. Berikut penyakit parasit yang menyebabkan semua jenis ternak. Hewan terserang penyakit dengan nafsu makan turun, menunjukkan penampilan mata pusat dan diare. Terima kasih. Sekian dari saya video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.